Pemirsa, kakak almarhumah Vina mengaku tidak mengenal sosok Peggy alias Peron yang ditangkap oleh polisi. Kendati demikian, kuasa hukum keluarga mengapresiasi penangkapan salah satu DPO dan berharap kedua buron lainnya segera ditangkap. Pasca penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina, keluarga almarhumah Vina buka suara. Kakak Vina, Marliayana, mengaku tidak mengenal sosok Peggy yang disebut turut terlibat dalam pembunuhan. Tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengenal dan tidak pernah melihat. Seperti yang saya sampaikan sama wartawan yang sebelumnya juga, memang kalau untuk temannya almarhumah di luar sana itu saya kurang paham, kurang tahu. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengapresiasi penangkapan Peggy. Hotman berharap kedua DPO lain yang masih buron segera tertangkap. Satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Setelah Peggy ditangkap, hingga kini belum ada keterangan dari pihak Polda Jabar terkait 2 buron lain yang belum diketahui rimbanya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kapankah Peggy Setiawan, buron kasus pembunuhan Vina yang ditangkap polisi, akan diperiksa dan bagaimana proses pencarian 2 buron lainnya? Kita akan tanyakan pada rekan Zinedine Duhan dan di Mapolda Jabar, dan nanti juga ada rekan Sekar Wanda yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Pertama kita menuju ke Duhan terlebih dahulu. Duhan, bagaimana dengan perkembangan hasil pemeriksaan dari Peggy ini? Silakan Duhan. Ya, Adit dan juga pemirsa, tim penyidik dari Polda Jawa Barat masih terus melakukan pendalaman terhadap Peggy Setiawan alias Peron, 1 dari 3 daftar pencarian orang yang memang sudah diamankan oleh Polda Jawa Barat pada Selasa malam kemarin. Ini proses untuk pendalaman atau penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat terhadap Peggy ini memang sudah dilakukan sejak hari Rabu kemarin, yang mana Peggy juga langsung diperiksa di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Namun hingga saat ini 4 hari pasca diamankannya Peggy, memang pihak dari Polda Jawa Barat ini masih belum memberikan keterangan secara resmi seperti apa proses yang dijalankan terhadap Peggy maupun hasil yang didapatkan dari hasil penyidikan lebih lanjut terhadap Peggy Setiawan dan beberapa orang lainnya, karena bukan hanya Peggy Setiawan saja yang didalami dalam kasus ini untuk mengungkap peran dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Dalam pemeriksaan lebih lanjut ini juga diperiksa beberapa saksi dan juga ke-7 terpidana lainnya yang memang sudah dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ke beberapa lapas yang berada di Kota Bandung. 4 diantaranya ini berada di Rutan Kebonwaru, lalu 3 lainnya berada di Lapas Bancai. Nah, untuk ke-7 terpidana ini juga diperiksa satu persatu. Ini diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Memang kemarin sempat kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ke-7 orang atau ke-7 terpidana ini diperiksa satu persatu untuk mintain keterangan mengenai apakah dirinya mengenal Peggy Setiawan, lalu juga mendalami apakah peran dari Peggy Setiawan dalam kasus yang menewaskan Vina dan juga Eki. Selain itu juga pihak keluarga dari Peggy Setiawan ini sudah sempat hadir ke Polda Jawa Barat, tepatnya pada hari Rabu kemarin. Ini pihak keluarga hadir di Mapolda Jawa Barat pada hari Rabu pagi, namun baru mendapat kesempatan untuk bisa mendampingi Peggy dan bertemu dengan Peggy di gedung Direskrimum Polda Jawa Barat ini pada malam hari, di mana Peggy mengaku kepada keluarga ini tidak tahu menahu dan tidak sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menewaskan Vina dan juga Eki. Selain itu, 3 anggota keluarga dari Peggy ini sudah juga dimintai keterangan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat pada saat dilakukannya penggeledahan di rumah Peggy di
Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang mana juga beberapa bukti ini sudah dibawa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Memang tim penyidik masih belum memberikan keterangan resmi bukti apa saja yang dibawa, namun kuasa hukum Peggy ini sempat memberikan informasi kepada kami yang dibawa oleh tim penyidik ini merupakan surat-surat yang berhubungan dengan Peggy, termasuk juga ijazah, lalu juga ada akta lahir dari Peggy Setiawan yang turut dibawa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Untuk hingga saat ini memang masih belum ada statement resmi dari Polda Jawa Barat mengenai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan baik terhadap Peggy, saksi-saksi dan juga beberapa terpidana yang sudah dipindahkan ke Kota Bandung. Namun nanti pada hari Senin, Adit, Tisa dan juga pemirsa, ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron ini dikonfirmasi akan hadir ke Mapolda Jawa Barat, tepatnya ke Direskrimum Polda Jawa Barat ini untuk mengajukan atau meminta salinan BAP dan juga mengajukan surat kuasa baru, karena menurut informasi yang kami dapatkan ini ada beberapa pengacara lain yang nantinya akan membantu Peggy untuk membela dirinya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Selain itu juga untuk ketujuh terpidana lainnya ini ditempatkan di dua lapas yang berada di Kota Bandung, ini terpisah dari narapidana lain dan juga hingga saat ini memang masih belum boleh dijenguk oleh siapapun, termasuk oleh kuasa hukum maupun keluarga tanpa seizin dari pihak kepolisian. Kami masih akan terus memantau nanti bagaimana jalannya proses dari penyidikan lebih lanjut terhadap Peggy Setiawan, terhadap ketujuh terpidana lainnya dan juga saksi-saksi lain, karena yang terakhir diperiksa ini ada saksi Aep yang diperiksa di Polsek Cikarang Utara. Saksi ini juga menyebut bahwa melihat Peggy atau Perong pada malam terjadinya pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan.